Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya, meskipun pandemi ini masih belum berakhir ya. Tetap jaga kondisi dengan melaksanakan kegiatan 5M. Baik, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar mengenai tentang menyampaikan ide melalui teks anekdot ya. Nah, kita mulai dari pengertian teks anekdot. Anekdot adalah cerita singkat lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran yang lucu terhadap kejadian yang menyangkut banyak orang dan atau perilaku tokoh publik ya. Isinya berupa sindiran dan kritik yang terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, fungsi dari teks anekdot itu adalah untuk menyampaikan kritik tentunya terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks anekdot ada 5. Yang pertama bersifat humor atau lucu, yang kedua bersifat menggelitik atau menghibur, yang ketiga berisi kritikan, yang keempat berisi orang-orang penting, tokoh masyarakat biasanya yang diungkapkan dalam teks, dan terselip kritikan atau tujuan teks anekdot ini dibuat. Nah, struktur teks anekdot itu terbagi menjadi 5. Yang pertama abstraksi, itu adalah bagian pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran awal tentang cerita secara keseluruhan. Orientasi itu bagian dari awal cerita yang menyebabkan konflik atau peristiwa utama. Kemudian krisis atau komplikasi, ini inti dari cerita teks anekdot ya, mengandung permasalahan. Yang keempat reaksi, yaitu tanggapan terhadap cerita, dan terakhir adalah bagian koda atau bagian akhir dalam cerita teks anekdot. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks anekdot yang berjudul dosen yang menjadi pejabat ya. Nah, kalian baca terlebih dahulu ya, silahkan dalam hati. Baik, sudah dibaca. Nah, mari kita identifikasi strukturnya ya. Nah, judulnya adalah masalah yang dibahas itu adalah dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humornya ini ada kalimat penutup dari teks anekdot yang jawabannya mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, kritik yang disampaikannya itu adalah pada kritik yang disampaikan oleh para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Paham sampai di sini? Baik, terima kasih ya. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Nanti Bapak kirimkan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.